Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noviatri Amasindo dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan membaca makalah saya yang bagian A, pengertian aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran saling kebergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga pasar akan selalu berdampingan oleh pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk menciptakan pasar. Dalam artian sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, bahwa pasar memiliki tempat untuk lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Ada beberapa aspek tentang kemungkinan risiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Yang pertama, satu aspek pasar. Dalam studi kelayakan bisnis dan investasi, aspek pasar secara garis besar membahas tentang beberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mempelajari dalam aspek pasar ini, antara lain penawaran, permintaan, bentuk pasar, dan juga mengukur serta meramalkan permintaan. Untuk yang kedua, aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan ataupun butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Beberapa hal pokok yang penting untuk dianalisis dalam aspek pemasaran ialah segmentasi pasar, yaitu pembagian pasar dalam beberapa kelompok pembeli. Sasaran pasar analisis dapat dilakukan dengan cara menelaah tiga faktor penting dalam aspek pemasaran, yakni ukuran, tumbuhan dan segmen penarikan, struktural segmen, serta sasaran dan sumber daya. Selanjutnya, menentukan posisi pasar dapat dilakukan dengan mengikuti tiga langkah, yaitu mendifferensiasi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, analisis persaingan pasar dalam bentuk menentukan strategi pemasaran kompetitif yang efektif. Dalam studi kelayakan bisnis tentunya perlu bagi untuk mencermati 4 harga, saluran distribusi, dan juga promosi yang dilakukan oleh para pesaing terdekat. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran sangatlah penting dalam menentukan sasaran sehingga dapat ditargetkan melalui berbagai strategi pemasaran yang dirancang dan akan diterapkan ke depannya. Perusahaan yang sukses haruslah menggunakan analisis pemasaran dengan strategi yang baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini pun bisa bersifat jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Sesuai dengan strategi perencanaan yang dibangun, pemasaran berperan untuk mencapai keuntungan dengan menciptakan hubungan dengan pelanggan yang berkelanjutan berdasarkan kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari aspek pasar dan pemasaran yaitu untuk mengetahui berapa besar pasar yang dimasuki, struktur dan peluang yang ada, serta prospek pasar, hingga bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Secara sukses, perusahaan atau organisasi membuat analisis pasar dan pemasaran dengan tujuan untuk sebagai berikut. 1. Meningkatkan laba dan penjualan, yaitu cara sebuah perusahaan atau organisasi memperbanyak omset dari setiap penjualan, maka akan didapatkan laba atau keuntungan sesuai dengan target dan perencanaan dari suatu perusahaan. Kedua, mendominasi pasar, yaitu cara perusahaan sebagaimana untuk mendominasi pasar dengan cara meningkatkan dan memperluas market share-nya di beberapa wilayah tertentu. Memperkecil daftar pesaing, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperkecil kemungkinan adanya pesaing di bidang yang sama dan memiliki produk yang sejenis yang dapat menyaingi atau bukan membuat perusahaan atau usaha menjadi tidak dilirik oleh masyarakat. Untuk
menghindari hal tersebut, perusahaan harus menciptakan produk dengan mutu yang tinggi, namun dengan harga yang masih terjangkau dan tidak terlalu mahal di kalangan masyarakat menengah. Yang keempat yaitu menaikkan prestis produk dan perusahaan di pasar dengan cara membuat promosi yang menarik bagi pelanggan. Selain itu juga dapat dilakukan peningkatan mutu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kelima, memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini lebih mengarah pada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun lembaga tertentu. C yaitu strategi pemasaran.